Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur El Victor dimanapun Anda berada, malam hari ini kita ketemu lagi. Mudah-mudahan di malam yang ketiga bulan Ramadan ini kita masih diberi kesehatan, iman, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya, terutama puasa Ramadan sekaligus sholat tarawih atau qiyamul lail di malam harinya. Dulur El Victor, pada malam hari ini kita akan menyampaikan atau membahas tentang penjelasan Waraqah bin Naufal tentang kenabian. Ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa Nabi ditemui oleh malaikat Jibril di Gua Hira dalam rangka menyampaikan wahyu yang pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, dulur El Victor, setelah Nabi pulang kemudian ditenangkan oleh Sayyidatina Khadijah, kemudian beliau ini mulai tenang, bisa tidur lelap, lalu Khadijah bergegas atau berkemas segera untuk menuju ke rumahnya sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Nah, saat itu Waraqah bin Naufal ini usianya sudah tua, kalau bahasa kita tua renta, dan sudah kehilangan pandangannya, sudah tidak bisa melihat. Lalu Khadijah menceritakan pengalaman yang dialami oleh suaminya kepada sepupunya itu. Nah, mendengar kisah itu Waraqah ini terlunjak, hampir berdiri gitu ya, kaget dan gembira. Subhanallah, subhanallah, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Jika engkau percaya kepadaku, wahai Khadijah, sesungguhnya Muhammad suamimu itu telah didatangi oleh malaikat yang teragung, malaikat yang termulia, yang pernah mendatangi Musa alaihissalam. Maka katakanlah kepadanya agar apapun yang terjadi, ia tetap bertahan, jangan sampai menyerah. Masya Allah. Ini saran daripada Waraqah bin Naufal. Nah, dulur El Victor, setelah mendengar penjelasan daripada Waraqah, Sayyidatina Khadijah ini dengan riang gembira. Berarti suaminya bukan sebagai orang-orang yang tanda-tanda paranormal atau dukun atau kahin atau mungkin gila. Beliau cepat-cepat pulang agar segera bisa bercerita dengan suaminya. Jadi rasanya sudah tidak sabar untuk menyampaikan ini kepada Nabi. Ya, Masya Allah. Nah, setelah suaminya terbangun, tadi tinggalkan tidur Mas Bari, lelap sekali ya, karena capek dan tegang. Orang kalau habis capek dan tegang itu pasti kalau bisa tidur itu luar biasa, kenikmatannya luar biasa. Maka kemudian ketika suaminya bangun, Sayyidatina Khadijah kemudian menceritakan apa yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal. Lalu Nabi ini terlihat sedikit lega. Sedikit lega, belum lega keseluruhan, tapi sedikit lega ya, Masya Allah. Sebab dengan penjelasan itu berarti peristiwa yang dialaminya itu bukan tanda-tanda kegilaan atau tanda-tanda sebagai calon dukun atau tukang sihir. Masya Allah. Nah, bahkan itu merupakan tanda-tanda sebagaimana yang disampaikan oleh Waraqah, bahwa itu merupakan tanda-tanda bahwa Muhammad atau suami daripada Khadijah ini adalah akan dijadikan utusan oleh Allah atau Rasulullah. Sekali lagi Khadijah ini menyampaikan kepada Nabi, bertahanlah wahai Rasulullah. Nah, sekarang ketika beliau memanggil Nabi, lalu kemudian dipanggil dengan kalimat Rasulullah. Nah, tidak cukup dengan itu, Khadijah sekali lagi mengatakan, iya, engkau adalah
utusan Allah. Aku bersumpah demi ayah dan ibuku, aku mempercayaimu. Aku beriman pada Allah dan engkau sebagai utusan Allah. Berarti orang yang pertama kali beriman siapa, Mas Bari? Ya, istrinya ini ya. Nah, bahkan ini masih ayat yang kemarin kita sampaikan kan masih berupa berita atau kenabian, belum kerasulan, karena belum ada perintah untuk menyampaikan kepada orang lain. Masya Allah. Jadi Sayyidatina Khadijah ini langsung mengatakan, iya, engkau adalah utusan Allah. Aku bersumpah demi ayah dan ibuku, aku mempercayaimu. Aku mempercayaimu. Aku beriman pada Allah dan engkau adalah utusan Allah. Masya Allah. Nah, perkataan Khadijah ini seakan-akan memberikan suntikan motivasi kepada Nabi. Dan itulah memang seharusnya yang harus dilakukan oleh seorang istri, memberikan semangat, motivasi kepada suaminya, support nih. Beliau kemudian merasa terlepas dari beban berat itu. Lalu beliau memandang Sayyidatina Khadijah dengan penuh kasih sayang, sebab dialah yang telah menghilangkan kekhawatiran sekaligus ketakutannya. Jadi Nabi ini merasa kekuatannya kembali pulih, Mas Bari. Yang kalau kemarin tuh lemas ya, karena beban berat itu, sekarang sudah kembali pulih berkat kata-kata dan perlakuan Khadijah. Dengan demikian, sekali lagi saya sampaikan bahwa Khadijah menjadi orang pertama yang beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, semenjak saat itu Khadijah selalu membersamai Nabi, mendampingi dalam setiap suka maupun duka, serta bertanggung jawab atas segala kesulitan secara bersama-sama. Ini jarang seorang wanita seperti ini, Mas Bari. Wanita itu biasanya ya kepengen nyaman. Rata-rata begitu, Mas Bari. Wanita itu kepengen nyaman. Jadi yang pertama yang dicari oleh wanita itu kenyamanan, nyaman ya. Masya Allah. Tapi beda dengan Khadijah. Ketika suaminya nanti berdakwah mengalami kesulitan, maka beliaulah yang akan mensupport, baik support berupa motivasi ya, berupa perkataan-perkataan yang memberikan motivasi, maupun support finansial atau dana. Masya Allah. Nah, para jamaah sekalian, dengan demikian peran Sayyidatina Khadijah sebagai istri ini sangat luar biasa. Beliau berperan sebagai penasihat utama bagi seorang Muhammad yang telah diutus menjadi Rasul. Jadi penasihat utama, Mas Bari. Bayangkan waktu itu. Sehingga Nabi ini tidak bisa melupakan Khadijah karena jasanya itu. Masya Allah. Nah, dulur Victor, untuk mematapkan suaminya supaya hatinya lebih mantap, Khadijah kemudian mengajak Nabi untuk ke rumahnya Waraqah bin Naufal. Kalau tadi kan sendirian, sekarang mengajak Nabi supaya bisa mendengar sendiri penjelasan daripada Waraqah, memastikan ya. Sesampainya di rumah Waraqah, keduanya ini agak sedikit heran, Mas Bari. Ternyata Waraqah sudah siap-siap menyambut mereka, seakan-akan sudah ada janjian atau terjadwal, padahal tidak ada ya. Masya Allah. Lalu dengan wajah yang penuh perhatian, Waraqah ini mendengarkan cerita dari Nabi ya, seperti seorang yang sedang mendengarkan alunan musik yang merdu, yang menenangkan jiwa. Jadi wajahnya ini seakan-akan merasa kenikmatan yang luar biasa, merasa tenang, merasa nyaman, seperti orang yang sedang mendengarkan musik yang dia sukai. Masya Allah. Waraqah kemudian menegaskan bahwa sosok yang datang kepada Muhammad adalah malaikat yang pernah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kemarin disampaikan kepada Khadijah, sekarang disampaikan kepada Nabi Muhammad.
bahwa yang datang kepadamu adalah malaikat termulia, yaitu malaikat yang pernah hadir atau datang kepada Musa. Sebab setan tidak mungkin bisa menyerupai malaikat Jibril. Lalu Waraqah berpesan kepada Nabi agar membulatkan tekad untuk berjuang sebagaimana para nabi sebelumnya. Ia mengatakan begini, Mas Barir, itulah malaikat yang mendatangi Musa. Aku berharap usiaku masih ada saat kaummu akan mengusirmu. Nah, mendengar kalimat itu Nabi kaget, yaitu kata-kata kaummu akan mengusirmu. Nabi kaget, lalu berkata atau bertanya, mereka akan mengusirku? Dengan kalimat yang penuh keheranan. Waraqah kemudian melanjutkan, iya, tidak pernah ada seorang pun yang datang membawa sesuatu sebagaimana yang kau bawa, kecuali ia dimusuhi, disakiti, bahkan diusir. Andaikan saat itu aku masih hidup, tentu aku akan membelamu habis-habisan. Ini kata Waraqah. Masya Allah. Apakah itu seperti kisah-kisah Nabi sebelumnya? Betul. Nabi-nabi sebelumnya kan dimusuhi. Ya sama, ada yang diusir, dilempari batu dan lain-lain. Dimusuhi. Termasuk Nabi Nuh kan akhirnya berlayar itu kan karena dimusuhi. Diusir. Masya Allah. Bahkan anaknya sendiri. Masya Allah. Ini yang terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya. Lalu mengapa Nabi kaget ketika Waraqah mengatakan, andaikan aku masih hidup saat itu, yaitu saat engkau diusir, maka akan aku bela engkau habis-habisan, sampai darah penghabisan. Masya Allah. Sebab ini di luar dugaan Nabi, Mas Barir. Kalau bahasa kita apa itu? Di luar apa? Ekspedisi apa ekspektasi? Ekspektasi, ya, di luar ekspektasi. Masya Allah. Dalam hari ini bisa dikatakan bahwa Nabi ini agak sedikit GR, Mas Barir. Bagaimana mungkin penduduk Mekah itu akan mengusirku? Sedangkan mereka sangat percaya kepadaku. Mereka sangat hormat kepadaku. Bahkan mereka menjuluki aku dengan sebutan atau gelar Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya. Itu kira-kira yang dirasakan oleh Nabi. Jadi saat itu ketika orang-orang Mekah ingin bepergian, dan perginya ini jauh terus lama, maka tempat penitipan barang yang paling aman adalah di rumah Nabi SAW dengan Sayyidina Khadijah itu. Masya Allah. Jadi mereka percaya bahwa tempat yang paling aman adalah di rumah Nabi, sehingga mereka menitipkan barang-barang berharganya di rumah Nabi. Sebab mereka percaya Nabi pasti amanah, pasti dijaga. Masya Allah. Bahkan kebiasaan ini, Mas Barir, itu terus berlanjut hingga Nabi ini hijrah. Itu masih ada di rumah Nabi itu titipan barang-barang yang banyak. Maka sebelum hijrah, sebelum Nabi meninggalkan Mekah, beliau berpesan kepada Sayyidina Ali. Ali itu kan hijrahnya paling terakhir. Kan di kisah hijrah itu Ali disuruh tidur di tempat Nabi. Nah, itu sebelum Nabi keluar dipeseni, tolong nanti sebelum kamu nyusul, ya, sebelum engkau nyusul, barang-barang ini kembalikan kepada pemiliknya. Masya Allah. Jadi percaya kepada Nabi, tetapi tidak percaya kepada kerasulannya, risalah yang dibawa. Masya Allah. Nah, begitu banyaknya barang titipan itu, Mas Barir, hingga butuh waktu 3 hari untuk mengembalikan barang-barang itu. Berarti rumahnya Nabi ini besar, rumah Nabi dan Khadijah ini. Masya Allah. Jadi sekali lagi mereka percaya kepada Nabi, percaya kepada orangnya, tetapi tidak percaya kepada risalahnya. Inilah yang ada di benak Nabi, ya. Inilah yang ada di benak Nabi. Sedangkan Waraqah nantinya tidak bisa menyaksikan saat-saat Nabi kemudian terusir atau hijrah ke Madinah. Sebab setelah itu beberapa
waktu kemudian Waraqah ini meninggal dunia. Ya karena usia Mas Farid. Masya Allah. Nah, Durul Victor setelah perbincangan yang penuh makna itu, keduanya kemudian pulang. Nampaknya Nabi ini masih memikirkan perkataan Waraqah, yaitu masalah diusir tadi Mas Farid. Jadi perkataan Waraqah ini agak mengganggu pikiran Nabi, terutama bagian yang kamu nanti akan diusir. Ini sangat manusiawi ya. Sebab Nabi ya manusia seperti kita ya. Sebagaimana syair yang sering kita dengar, Muhammadun bashar lakal bashari bal huwal kayakuti bainal hajari. Nah, jadi Muhammad itu adalah manusia seperti kita, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya maksudnya. Dia ini, Nabi ini seperti intan permata di antara bebatuan biasa. Manusia tetapi mempunyai kelebihan. Seperti digambarkan batu permata atau intan permata di antara bebatuan biasa. Masya Allah. Nah, saat itulah laki-laki Sayyidina Khadijah tampil untuk menghibur dan membuat suaminya gembira. Dan inilah momen-momen yang selalu diingat oleh Nabi, sehingga kedudukan Khadijah ini tidak bisa tergantikan oleh istri siapapun. Masya Allah. Nah, Mas Barir, setelah pertemuan dengan Waraqah itu, Nabi semakin tenggelam dengan renungannya. Terbayang dalam ingatannya ketika Jibril menyeru, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Jibril." Masya Allah. Engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Beliau juga dapat mengingat dengan jelas bagaimana wahyu yang pertama kali itu diturunkan, yaitu dimulai dari perintah untuk membaca. Iqra. Iqra bismi rabbik. Masya Allah. Membaca dengan nama Allah atau nama Tuhanmu, sebagai sumber dari segala sumber ilmu dan pengetahuan. Nah, Khadijah ini tahu bahwa suaminya sedang memikirkan apa yang disampaikan oleh Waraqah, yaitu masalah diusir tadi. Maka setelah itu Khadijah kemudian membimbing Nabi menuju ke pembaringan. Lalu ia berkata, Khadijah ini, Allah telah mengutusmu sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Allah akan menjaga dan menolongmu hingga engkau menuntaskan tugas-tugas risalah ini. Masya Allah, ini kalau bukan orang yang berpengetahuan luas, tidak mungkin bisa ngomong begini. Dari mana dia tahu bahwa Allah akan menjaga? Masya Allah. Tetapi luar biasanya Khadijah mampu mengatakan kalimat-kalimat seperti itu karena beliau faham dan beliau tahu bagaimana Rasul itu diutus Allah, yaitu kisah-kisah sebelum Nabi kita. Masya Allah. Lalu beliau mengatakan, tidurlah wahai Rasulullah, tidurlah wahai Rasulullah, gunakan waktu istirahatmu yang hanya sedikit ini. Masya Allah. Jadi memang setelah kenabian itu Mas Barid, untuk istirahat itu sangat minim sekali Nabi itu. Betul ya. Jadi terutama pikirannya, bagaimana caranya ini. Kan dakwah itu perlu strategi Mas Barid. Nah, strategi itu yang menguras tenaga sebenarnya. Masya Allah. Jadi di akhir sebelum Nabi tidur itu, Sayyidatina Khadijah mengatakan, tidurlah wahai Rasulullah, gunakan waktu istirahatmu yang sangat sedikit ini. Masya Allah. Sekali lagi kita dapat membayangkan bagaimana peran Khadijah di awal-awal kenabian itu. Kata-kata Khadijah ini pun terus diingat Nabi, yaitu Allah telah mengutusmu sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, dan Allah pasti akan menjagamu dan menolongmu hingga engkau menuntaskan tugas-tugas risalah ini. Itu yang selalu diingat Nabi. Maka di tahun ke-8 Hijrah Mas Barir, di tahun ke-8, yaitu peristiwa penaklukan kota Mekah
Jadi Mekah takluk itu di tahun ke-8 Hijrah. Saat itu Nabi kemudian langsung ke makam Sayyidatina Khadijah. Lalu dengan lelehan air mata beliau mengatakan, "Sadaqti ya Khadijah, sadaqti ya Khadijah." Engkau benar wahai Khadijah, engkau benar bahwa Allah pasti akan menjagaku sampai menuntaskan seluruh tugas-tugas kenabian itu. Hingga Mekah ini takluk. Yang awalnya luar biasa. Bagaimana cara menaklukkan Mekah ini? Tidak mungkin. Sehingga kemudian sampai hijrah itu. Begitu hijrah dapat 8 tahun, kemudian Nabi justru bisa menaklukkan kota Mekah. Lalu beliau ini menginap, Mas Baris. Jadi membuat tenda di sebelahnya makam Khadijah itu. Menginap sampai 3 malam. Bayangkan itu. Saking cintanya kepada Khadijah. Padahal saat itu beliau juga sudah punya istri, bahkan lebih dari 4. Tetapi ketika penaklukan Mekah itu beliau memilih menginap di samping makam Khadijah 3 hari. Masya Allah. Lalu setelah tidur itu Nabi terbangun ya, dalam keadaan yang segar, fresh. Beliau kemudian menuju ke Ka'bah untuk melakukan tawaf. Jadi dari Warokoh itu bingung, kemudian ditenangkan oleh istrinya, bisa tidur, bahkan tidur pulas. Lalu setelah tidur itu beliau menuju ke Ka'bah untuk melakukan tawaf. Nah setelah itu beliau ke tempat yang sunyi, sepi, untuk merenung dan berdoa hingga menjelang malam, sore gitu mungkin ya, maghrib lah ya. Masya Allah. Saat itulah beliau mendengar suara memanggilnya, sama, ya Muhammad anta Rasulullah, ya Muhammad anta Rasulullah, wahai Muhammad engkau adalah utusan Allah. Beliau menoleh ke kiri, nggak ada orang, menoleh ke kanan, nggak ada orang. Laki-laki kata itu terus dipanggil, bersuara, ya Muhammad anta Rasulullah. Lalu beliau melihat ke depan juga tidak ada, ke belakang nggak ada, tetapi suara itu masih terus memanggilnya. Lalu beliau kemudian mendongakkan wajahnya ke arah langit, dan terlihatlah sosok yang kemarin, beberapa hari kemarin itu mendatangi beliau di Gua Hira, yaitu malaikat Jibril. Masya Allah. Ya, jadi itulah Jibril datang lagi dengan menampakkan dirinya di antara langit dan bumi. Nabi kembali menggigil, Mas Barir, kembali menggigil ketakutan ya. Beliau kemudian berlari kembali ke rumah. Sesampainya di rumah dengan wajah pucat itu, beliau mengatakan, zamiluni, zamiluni, atau selimuti aku. Masya Allah. Khadijah kemudian segera menyelimuti Nabi. Dia berusaha untuk menenangkan Nabi, tetapi wajah Nabi ini semakin lama semakin pucat, Mas Barir. Semakin lama semakin pucat. Lalu mengucur keringat deras dari keningnya ini. Semakin lama semakin membleber ini. Masya Allah. Kemudian terlihat oleh Sayyidatina Khadijah itu bibirnya ini bergerak-gerak seakan-akan ingin mengucapkan sesuatu. Masya Allah. Khadijah mulai khawatir. Khadijah kan belum pernah melihat Nabi menerima wahyu. Jadi saat itulah Nabi menerima wahyu yang kedua, ketika diselimuti itu. Masya Allah. Sehingga bibirnya ini mungkin menirukan malaikat Jibril, seakan-akan bergerak-gerak itu, ingin mengatakan sesuatu. Khadijah khawatir. Tetapi lambat laun setelah itu Nabi ini mulai tenang. Masya Allah. Nah, dan ketika sudah sepenuhnya pulih, Nabi kemudian menceritakan bahwa beliau melihat malaikat yang pernah datang di Gua Hira. Jadi Jibril mengikuti Nabi dari tempat yang sepi tadi sampai ke rumahnya, Mas Barir. Masya Allah. Dan di saat Khadijah menyelimuti itulah terdengar oleh Nabi seperti bunyi gemerincing yang sangat memekakan telinga, saking kerasnya gitu.
Maka saat itulah Jibril kemudian menyampaikan wahyu yang langsung diingat oleh Nabi di luar kepala, langsung ingat. Seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa seperti copy paste gitu ya, atau di convert. Misalnya ini masih file mentah raw ya, mentah raw. Kalau film foto itu raw, di convert ke JPEG. Kira-kira begitu. Masya Allah. Lalu surat apa yang turun? Yang turun adalah Al-Quran, surat Al-Mudaththir ayat 1-5. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, kan diselimuti Khadijah tadi. Maksudnya Nabi ya. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Kum fa'angdir, bangunlah lalu berilah peringatan. Nah, ini mulai Mas Barir, ada perintah untuk memberikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Nah, ini maksudnya bukan hanya pakaian, tapi ya tubuh, terus perkataan, pakaian, tidak hanya pakaian. Warrujza fahjur, dan segala perbuatan yang keji tinggalkanlah. Masya Allah. Ini berarti turunnya wahyu yang kedua, Mas Bari. Yang kedua ini, yaitu surat Al-Mudaththir. Nanti ada yang ketiga, Al-Muzammil ya. Masya Allah. Surat Al-Mudaththir, wahai orang yang berselimut. Masya Allah. Jadi ayat-ayat di atas ini kemudian disampaikan kepada Khadijah, maka keduanya kemudian merasa sejuk, merasa damai, sehingga kemudian mereka juga teringat kepada ayat-ayat yang diturunkan di Gua Hira. Nah, saya ulangi sekali lagi bahwa ayat-ayat yang pertama yang diturunkan di Gua Hira itu adalah menegaskan bahwa Nabi sebagai seorang nabi, Muhammad sebagai seorang nabi. Lalu wahyu yang kedua ini menegaskan bahwa Muhammad sebagai utusan Allah atau Rasulullah yang mengemban tugas untuk menyampaikan risalah dan peringatan kepada manusia. Masih ingat Mas Barir perbedaan Nabi dan Rasul itu? Kalau Nabi mungkin buat dirinya sendiri, kalau Rasul mungkin buat iya, betul. Jadi kalau Nabi itu menerima risalah, tapi tidak wajib untuk disampaikan kepada yang lain. Tidak wajib. Tetapi kalau Rasul itu wajib. Andaikan Rasul ini tidak dilakukan, dosa. Dosanya berlipat-lipat, Mas Barir. Apakah pernah ada dalam riwayat atau sejarah? Kalau Rasul belum pernah ada. Andaikan tuh Mas Barir. Sebab Allah kan sudah memilih bahwa orang ini pasti akan mau kan gitu. Pasti akan mampu dan mau untuk menyampaikan risalah. Sehingga belum ada kisah Rasul disuruh kemudian enggan. Tetapi sebenarnya keengganan itu ada, Mas Barir. Pasti ya. Seperti Nabi Musa itu ketika disuruh untuk mendakwai Fir'aun kan enggan juga. Iya. Tetapi kemudian Allah meyakinkan. Karena tanggung jawabnya sangat besar. Nabi juga suatu saat ini merasa enggan, Mas Barir. Sehingga turun surat-surat tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Ketika Don itu, salah satunya adalah surat yang menceritakan tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan usianya 900 tahun. 950 tahun ya. Berdakwah selama 450 tahun. Tetapi yang ikut hanya sekitar 80 orang. 400 tahun. Bayangkan berarti 100 tahun. Berapa orang 100 tahun cuma kalau dibagi ya. Masya Allah. Sehingga Nabi kemudian merasa, oh berarti saya tidak ada apa-apanya. Saya baru berdakwah belasan tahun gitu. Sudah dapat orang sekian itu sudah lumayan gitu. Masya Allah. Jadi ketika Nabi Don itu kemudian turun
ayat-ayat tentang kisah-kisah orang terdahulu yang memberikan semangat kepada Nabi, terutama ketika beliau ditinggal oleh Sayyidatina Khadijah dan pamannya. Masya Allah. Nah, dulur Victor, setelah ayat ini turun, masuklah Sayyidina Ali ke rumah beliau. Jadi Sayyidina Ali awalnya di luar, mungkin kemana gitu ya. Lalu Rasulullah segera mengajaknya untuk beriman kepada Allah yang Esa, mengagungkannya, menghindari penyembahan berhala, serta mensucikan diri, perbuatan, dan pakaian dari segala kotoran. Masya Allah. Jadi Ali pada waktu itu usia sekitar 7-10 tahun Mas Bari. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8, 9, sampai 10 tahun. Jadi kira-kira usia itulah. Masih anak-anak. Masya Allah. Jadi Sayyidina Ali kemudian langsung menerima ajakan Nabi dan langsung beriman, langsung bersyahadat. Berarti orang yang kedua siapa? Yang masuk Islam atau beriman? Sayyidina Ali, ya, bukan putra atau putri Nabi, bukan putri Nabi. Ya, karena memang yang tahu baru itu. Sementara Sayyidatina Fatimah masih kecil waktu itu, masih umur sekitar 5 tahun, belum tahu apa-apa. Iya, Masya Allah. Jadi Khadijah menjadi orang pertama yang beriman, kemudian disusul oleh Sayyidina Ali. Nah, dulur Victor, untuk pertemuan kita pada malam hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.